الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. باب الآنية. Hadis yang ke-15 dari Bulughul Maram. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ini hadis pertama berkenaan dengan wadah atau bejana. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, radhiyallahu anhuma, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata, jadi Hudzaifah ini bapaknya Al-Yaman, ya. Maka ditulis di sini radhiyallahu anhuma, ini menunjukkan bahwa bapaknya Islam dan dia salah satu pahlawan Islam di perang Badar. Beliau syahid radhiyallahu anhu di perang Badar. Dan Hudzaifah ini dikenal dengan sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Rasulullah. Jadi Rasulullah tugaskan untuk melihat, memati-mati gerak-gerik orang munafik di ketika Madinah kepada Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini tahu betul nama-nama orang yang munafik. Tetapi rahasia ini dipegang kuat-kuat oleh Hudzaifah bin Yaman. Salah satu contoh yang masyhur adalah ketika Hudzaifah bin Yaman ditugaskan oleh Rasulullah untuk mematai-matai pasukan kafir Quraisy di perang Khandaq. Ketika itu Hudzaifah bin Yaman ditugaskan di malam hari. Kemudian dia pergi ke sana, malam harinya dingin. Melihat hal itu Rasulullah doakan semoga ya Allah berikanlah keselamatan kepada Hudzaifah bin Yaman dari depan dan belakang, dari samping. Akhirnya dia pergi menuju pasukan musuh. Ketika itu Hudzaifah bin Yaman seperti orang musuh, seperti berkoreksi pura-pura. Akhirnya Abu Sufyan mau berpidato, wahai pasukan, ya kira-kira seperti itu, tolong lihat kiri kanan kalian, jangan sampai pidato saya ini didengarkan oleh orang muslimin. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman bergetar dan dia melaksanakan perintah itu. Melihat kiri kanan siapa saya fulan bin fulan dan lain-lain. Ini adalah bentuk keberanian dan amanah Hudzaifah bin Yaman. Kemudian yang mana ketika itu sebenarnya Abu Sufyan mengatakan bahwa keadaan ini tidak memungkinkan untuk bertahan di sini, kita pulang, kita pergi gitu ya. Ya kalau Hudzaifah bin Yaman ngikut nafsunya, bisa jadi Abu Sufyan waktu itu sudah dibunuh. Tapi beliau mengikuti arah dari Rasulullah. Rasulullah juga berpesan dan datanglah kembali dengan selamat. Begitu juga ya, Umar ini berpedoman kepada Hudzaifah bin al-Yaman ini. Kalau Hudzaifah bin Yaman salat jenazah, maka Umar ikut. Kenapa? Karena Hudzaifah bin Yaman tahu betul siapa orang yang munafik. Ya, inilah tindakan Rasulullah SAW terhadap orang munafik begini. Jadi ada orang yang mata-matai, ini seorang pemimpin, dia punya mata-mata. Yang mata-mata ini orang yang benar-benar bisa menjaga rahasia. Inilah Hudzaifah bin Yaman. Kemudian
Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kamu makan keduanya, piring yang terbuat dari keduanya, fa innaha lahum fid dunya, maka semuanya bagi mereka orang-orang musyrikin itu untuk mereka dunia dan bagimu di akhirat. Ini merupakan janganlah kamu minum dengan tempat air yang terbuat dari emas dan perak. Perintah haram ya memakai minum cangkir atau wadah yang terbuat dari emas dan perak, kecuali memang ada kondisi-kondisi darurat. Kondisi-kondisi darurat. Dan juga larangan ini untuk memakan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Di dalam syarh hadis, misalnya di kitab I'lamul Anam, dikatakan bahwa maka tidak mengapa, atau di kitab lain, atau fala ba'sa, maka tidak mengapa jika diletakkan di depannya itu ya, piring terbuat dari emas, kemudian dia makan dari sana, artinya bukan dia yang meletakkan tapi orang lain, maka di sana cara ulama membolehkan dengan cara jangan sampai dia memegang bejana tersebut, tapi dia mengambil dari sana pakai jari atau pakai sendok, kemudian atau dia memindahkan ke tempat lain. Memindahkan ke tempat, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i membolehkan makanan tersebut dipindahkan ke tempat lain, ke tempat piring yang biasa. Bagaimana dengan di tempat-tempat yang lain? Maka ini di sini para ulama, jumhur ulama mengatakan dia tetap haram. Contohnya pena yang terbuat dari emas ya, kecuali Hanafi dia mengatakan tidak haram. Namun di pendapat mereka mengatakan makruh. Begitu juga seperti menggunakan di tempat ya dicelak mata, kecuali memang darurat atau memang suatu kebutuhan, karena katanya dicelak mata emas ya, untuk celak mata itu bisa lebih lebih bermanfaat misalnya. Tentu semua ini dakwah ini harus benar-benar terbukti. Begitu juga pernah kami membaca bahwasanya Ibnu Taimiyah membolehkan ketika untuk ganggang pintu ya, beliau membolehkan. Tapi secara umum ulama mengkiaskan ya, dilalah nas di sini menunjukkan bahwasanya illatnya adalah untuk bisa menimbulkan kesombongan ya, bisa menimbulkan kebanggaan dan bisa menyakiti hati orang fakir miskin. Ketika berapa banyak orang fakir miskin yang membutuhkan emas-emas ini. Kemudian dan juga bagaimana kalau yang lain bukan emas tapi permata, intan? Kita harus mengambil pendapat yang hati-hati, yang ihtiyat, karena keumuman ayat Al-Quran mengatakan wala tusrifu, janganlah kamu berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya bagi mereka di dunia ya, mereka diberikan kenikmatan istidraj di dunia ya, dan semua itu adalah untuk umat Rasulullah di akhirat nanti. Dalam Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutafu 'alaihim bi'anatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi emas dan perak ini akan menjadi bejana bagi ahli surga. Allah menj'alna minhum. Ini menunjukkan dengan ancaman ini, maka ini menunjukkan bahwa melakukan hal yang tadi, larangan tadi adalah haram. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Jika tempat tersebut di tempat
untuk bejana tersebut digunakan untuk wudu, maka wudunya tetap sah kata para ulama, ya, seperti juga dalam kitab Subul Salam atau kitab fikih. Tapi dia telah bermaksiat karena sesuai dengan hadis ini. Kemudian semua ini berlaku untuk umum, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan juga para ulama membahas bagaimana jika tambalan emas dan perak pada sebuah tempat. Tambalan emas kalau di mazhab Syafi'i ini yang haram secara mutlak, tapi kalau tambalannya untuk perak yang sedikit ini dibolehkan, walaupun ada yang mengatakan makruh. Hadis berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi mi'na'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang minum dengan tempat air dari perak itu sama halnya dengan masukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Bagaimana ancaman yang sangat berat. Ini menunjukkan ketegasan keharamannya. Alladhi ini berbentuk am, ya kan, umum, siapa saja, baik itu orang miskin, orang raja, laki-laki, perempuan, anak kecil. Di sini dikatakan memang hanya ina'il fiddah saja, tapi ada namanya tuh azhab aula. Jadi apalagi perak saja di ancaman yang begitu besar, apalagi emas, karena emas kan lebih tinggi tingkatannya dari perak, ya. Jahannam ini satu neraka ya, satu nama dari neraka. Seorang yang minum menggunakan gelas emas atau perak padahal ia mengetahui larangan makannya, kecuali orang yang jahil, akan mendapat siksa Allah di hari kiamat. Beratnya akan dipenuhi oleh api neraka sebagai balasan yang pantas baginya karena telah melanggar larangan Allah. Sama dengan ayat seseorang yang makan harta zalim, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nar jahannam wa sayaslawna sa'ira. Baik, ini dua hadis, ya, yang singkat. Wallahu a'lam bishawab.